Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbis shrahli sodri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Kepala SMK Negeri 1 Bojonegoro yang saya hormati, Bapak Ibu Waka SMK Negeri 1 Bojonegoro, Bapak Ibu Kakomli, dan Bapak Ibu tenaga kependidikan, Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan SMK 1 Bojonegoro yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita di aula ini dalam rangka diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak rekognisi angkatan ke-10, yakni beliau Bapak Imron Rosyidi. Bapak Ibu hadirin sekalian, dalam materi guru penggerak ada modul 1.4 yakni budaya positif, yang mana pada hari ini Pak Imron selaku CGP rekognisi untuk menuju ke fasilitator, beliau akan mendeseminasikan materi budaya positif. Monggo Bapak Ibu kita awali kegiatan ini dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya marilah kita ikuti sambutan dari Kepala Sekolah yang akan diwakili oleh Ibu Wasriah MPD selaku Waka Kurikulum SMK Negeri 1 Bojonegoro. Kepada Ibu Wasriah kami aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Yang kami hormati Bapak Kepala SMK Negeri 1 Bojonegoro, Bapak Ibu Waka, Bapak Ibu Kakomli, Bapak Ibu guru semuanya, keluarga besar SMK Negeri 1 Bojonegoro yang kami hormati. Pertama, muji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena pada pagi hari ini kita semuanya masih diberikan nikmat sehat, sehingga kita bisa melaksanakan tugas kita sebagai seorang guru ataupun pendidik. Bapak Ibu, pada hari ini ada teman kita Pak Imron yang beliaunya sebagai calon guru penggerak, ya, punya kewajiban harus memberikan sharing, ya, jadi sharing kepada kita semuanya tentang budaya positif. Jadi di program PMM itu ada materi tentang budaya positif. Monggo Bapak Ibu semuanya bisa belajar dari modul budaya positif. Budaya positif itu apa toh? Budaya itu adalah kebiasaan, ya. Jadi kebiasaan yang baik. Nah, kebiasaan baik itu mengacu kepada apa yang tujuan dari pendidikan nasional melalui yaitu profil pelajar Pancasila. Nah, budaya positif itu adalah sebuah kebiasaan, ya, kebiasaan yang baik. Peraturan kelas itu termasuk juga budaya positif. Kemudian keyakinan yang dianggap benar oleh siswa bersama-sama dengan guru. Nah, kita sebagai guru itu punya 5 fungsi kontrol. Yang pertama adalah guru itu dianggap sebagai penghukum. Itu anak-anak selalu saja diberi hukuman. Ada sedikit kesalahan selalu diberikan hukuman. Itu seorang guru ada yang sebagai penghukum. Mungkin kita juga pernah melaksanakan seperti itu juga ada. Kemudian yang kedua, guru itu ada yang selalu merasa membuat siswa itu merasa bersalah. Jadi ada entah tindakan, entah ucapan itu yang membuat siswa itu merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, guru yang ada sebagai teman. Ya, sebagai teman curhat,
teman bagaimana, tetapi jangan keterlaluan ya. Jadi temannya itu tetap teman punya ada rambu-rambu. Jadi meskipun antara kita jadi teman siswa, jadi teman kita, jadi teman guru, tetapi kita masih punya ada rambu-rambu sebagai seorang guru atau pendidik. Kemudian yang keempat, guru itu sebagai pengawas. Yaitu saya sering kadang membanding-bandingkan. Jadi kelas ini dengan kelas ini, murid ini dengan ini, nah itu dibanding-bandingkan. Padahal itu bahkan sebagai orang tua itu juga mesti ada seperti itu. Dan itu sebenarnya tidak boleh Bapak Ibu. Boleh asal kita tahu posisinya. Karena setiap siswa, setiap kita itu punya kelebihan masing-masing, punya kekurangan masing-masing. Jadi kemudian yang terakhir adalah sebagai manajer. Nah, ini mungkin yang paling bagus kemungkinan, tapi bisa kombinasi. Sebagai manajer itu tidak boleh otoritas. Jadi kita mengajak bersama-sama siswa. Jadi siswa kita ajak untuk berpikir, untuk memecahkan masalah, itulah sebagai manajer. Jadi Bapak Ibu nanti monggo kita simak bersama-sama dari beliaunya Pak Imron ya, akan membagikan ilmunya, akan sharing dengan kita terkait dengan budaya positif. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah belajar di modul budaya positif, mungkin juga ada yang belum. Saya sudah, tetapi sudah lupa lagi. Jadi yang ingat-ingat tuh saya, jadi di kelas Bapak Ibu itu harus selalu tidak boleh kok kita tuh membuat aturan sendiri semau kita tidak boleh. Harus berdasarkan kesepakatan daripada peserta didik. Itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan guru penggerak Pak Imron ini disusul oleh teman-teman yang lain yang muda ini. Silahkan mencoba, selalu mencoba. Alhamdulillah ada Bu Patrika. Masih SMK 1 tuh masih kecil sekali, masih sedikit. Ayo Bapak Ibu yang sudah selesai PPG, Pak Ferry sudah lulus, monggo dilanjut dengan menjadi daftar di guru penggerak. Karena calon kepala sekolah atau yang nanti ke depannya itu diambil dari guru penggerak. Itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat untuk Pak Imron dan kita semuanya, semoga membawa keberkahan buat SMK Negeri 1 Bojonegoro. Amin. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Wasriah, Wakakurikulum SMK Negeri 1 Bojonegoro. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, masih semangat ya, masih pagi. Selanjutnya acara yang ketiga yakni acara inti, yakni diseminasi budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 10 CGP Rekognisi, yang mana CGP Rekognisi itu adalah fasilitas dari calon fasilitator, dari pengajar praktik untuk menuju ke fasilitator melalui CGP Rekognisi terlebih dahulu. Marilah kita sambut dengan semangat diseminasi budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak Imron Rosyidi. Tepuk tangan untuk Pak Imron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala SMK Negeri 1 Bojonegoro, yang kami hormati Bapak Ibu Waka, Bapak Ibu Guru SMK Negeri 1 Bojonegoro. Puji syukur, Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu di ruangan aula ini
untuk melakukan diseminasi, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu nanti mengikuti program guru penggerak, salah satu fungsi dari guru penggerak itu adalah melakukan diseminasi. Apa yang sudah dipelajari selama menjadi guru penggerak untuk dilakukan diseminasi ke teman sejawat. Dan setiap modul itu punya kewajiban 1 kali diseminasi. Jadi saya kebetulan hari ini mengikuti program guru penggerak jalur rekognisi Bapak Ibu. Jadi guru penggerak itu ada beberapa jalur. Satu dari jalur reguler, nanti Bapak Ibu daftar, kemudian mengikuti diklat, lulus menjadi guru penggerak. Dari guru penggerak Bapak Ibu nanti bisa menjadi pengajar praktek. Dari pengajar praktek, Bapak Ibu bisa lanjut menjadi fasilitator dan terakhir nanti menjadi instruktur. Itu pola yang reguler. Ada pola yang satunya Bapak Ibu namanya jalur rekognisi. Jalur rekognisi itu tidak diawali dari guru penggerak, tetapi diawali dari pengajar praktek, kemudian menjadi fasilitator dulu, setelah menjadi fasilitator kembali menjadi guru penggerak. Nah, jadi agak muter Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingin cepat menjadi fasilitator, maka jalur yang paling cepat adalah dari PP Bapak Ibu. Karena kalau Bapak Ibu mengambil jalur reguler, menjadi fasilnya itu lama. Jadi ada persyaratan beberapa kali menjadi PP, baru bisa menjadi fasil. Pagi hari ini Bapak Ibu, kita akan diskusi sama-sama kaitannya dengan budaya positif. Bapak Ibu yang kami hormati, budaya itu berasal dari sesuatu yang kecil. Biasanya kita sebut dengan kebiasaan. Kebiasaan itu kalau dilakukan berulang-ulang dan oleh banyak orang, maka dia menjadi sebuah budaya. Oleh karena itu, di sini, misalnya di sekolahan ini, kita lihat apa yang dilakukan oleh siswa kita, guru kita, dari hal yang kecil-kecil. Dari hal yang kecil-kecil itu dilakukan oleh banyak orang, maka itulah budaya SMK Negeri 1 Bojonegoro. Bu, next. Bapak Ibu, kita bermain adegan dulu ya. Jadi saya minta dibantu 2 orang aktor gitu ya. Ini melatar belakangi sebenarnya ada 2 model teori pendidikan Bapak Ibu. Bapak Ibu mau mengambil jalur behavioris atau yang konstruktivisme. Kalau behavioris itu memandang siswa itu seperti objek ya, jadi benda, itu behavior. Ini dilakukan oleh pawang kera, Bapak Ibu. Jadi kera itu kodratnya, dia tidak bisa naik sepeda, Bapak Ibu. Dia tidak bisa berjoget. Bagaimana pawang ini melatih anak, melatih kera ini supaya bisa naik sepeda, maka caranya adalah ketika dia melakukan yang benar, dia kasih reward, kasih makan. Tetapi jika dia tidak bisa naik sepeda, 1 hari itu tidak bisa dikasih makan. Siswa atau kera itu dia pandang sebagai objek. Latihan yang pertama itu adalah dia berdiri tegak, Bapak Ibu. Karena kodratnya dia, kera itu berjalan merangkak. Ternyata ketika melatih supaya dia berjalan tegak itu, lehernya ini harus ditali, Bapak Ibu. Tali di ini atap. Mau tidak mau, dia harus begini terus. Itu teori pembelajaran behavioris. Jadi yang dilihat adalah tingkah laku.
Bapak Ibu kalau misalnya di kelas mengajar seperti tadi, berarti Bapak Ibu memakai teori behaviors itu ya. Anak misalnya kalau mengerjakan PR, bagus kamu, saya kasih permen, saya kasih roti, misalnya gitu. Tetapi kalau misalnya datang terlambat, anak dipukul. Itu kategorinya adalah behaviors. Dan teori ini lama-kelamaan ditinggalkan Bapak Ibu. Jadi teori ini mungkin dianut eranya Presiden kita Pak Soeharto dulu, itu teorinya seperti ini. Anak yang baik adalah anak yang duduk diam di meja, kemudian tangannya apa itu sendakep di atas meja. Itu nah begitu. Nah, sekarang eranya adalah konstruktivisme. Konstruktivisme itu belajar dari teori-teori, salah satunya adalah teori kontrol. Nah, ini yang akan diperagakan. Saya minta bantuan 2 orang, Bu Prima ya. Bu Prima, silakan maju ke depan. Iya, ini kelompok saya waktu apa Bu dulu itu? Milad ya, jus, gitu ya. Satu orang lagi Bu Prima pilih bermain dengan siapa? Bang Fe? Pak Yos. Senengannya kok sing nom Bu? Monggo Bang Yos. Bapak Ibu, ini ada 2 orang. Bu Prima sebagai A ya, kemudian Bang Yos sebagai B. Bu Prima ini akan menggenggam tangannya, karena di dalam genggaman itu ada sesuatu yang sangat bermakna. Dan Bu Prima bertahan sekuat tenaga, itu yang diperankan Bu Prima. Kemudian Pak Yos ini berperan sebagai B, ini melakukan upaya apapun supaya Bu Prima berkenan untuk membuka tangannya. Boleh menggunakan boleh menggunakan rayuan dan seterusnya, begitu supaya beliaunya mau membuka. Oke, monggo Bu Yusi. Monggo Oke. Monggo, yang pegang mic berarti Bu Yusi ya. Apa ini? Oh, saya penggoda. Dirayu boleh Pak ya? Oke. Manggilnya nama atau inisial yang di sana Pak? Manggilnya nama atau inisial? Oh, monggo terserah. Bu Prima, di sini saya menawarkan Pak. Saya tidak mau melakukan kekerasan, saya cuma melakukan penawaran. Ini di tangan ini ada sesuatu yang berharga. Kak, saya seperti sales ya. Kalau misalnya dibuka, nanti makan seblak sama saya. Ini kan di Pak ya, dibujuk ya, dirayu. Gimana mau apa ndak? Oh ndak. Oh iya. Duh, berat ini Pak ya. Apa lagi ya? Kalau dibujuk nggak mau dihardik, kamu jahat gitu ya? Kamu jahat. Lalu diintimidasi. Gimana ya, mengintimidasi gimana Pak? Oh iya, nanti nek gak dibuka, anaknya sampean tak gomole. Iya, gimana? Anaknya tak bawa pulang. Anak atau ini? Ayo loh, gimana? Kalau suami kayaknya masih dipikirkan belakang. Kalau anak beda ini kayaknya. Gimana?
Boleh dibuka, gimana Pak? Dibuka, isinya apa ini? Coba dibuka. Coba dibuka. Sudah Pak. Terima kasih Bu Prima dan Bu Yusi ya, yang sudah tepuk tangan untuk Bu Prima, Bu Yusi, yang sudah memerankan adegan si A dan si B. Next Bu. Ini mundur Bu. Next. Oke Bapak Ibu, dari adegan tadi, pertanyaannya ke Bu Prima. Bu Prima, kenapa tadi bersedia untuk membuka tangannya? Ya. Alasan saya mau untuk membuka tangan padahal itu adalah hal yang berharga bagi saya, karena yang mengancam saya menggunakan ancaman yang lebih berharga dari yang ada di tangan saya, seperti itu. Terima kasih Bu Prima ya. Oke Bapak Ibu, dari sini kita belajar sebenarnya ketika kita ingin membuat seseorang itu melakukan sesuatu, sebenarnya itu adalah hal yang mustahil, kecuali orang itu bersedia untuk melakukan. Jadi kalau misalnya Bu Prima tadi bersedia untuk membuka tangan, itu bukan karena Bu Yusi yang membuka tangannya, tetapi karena Bu Prima itu memperbolehkan dirinya untuk dikontrol oleh Bu Yusi. Karena dihitung-hitung anak ngawene angel kok P3 piye. Misalnya seperti itu ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, ketika misalnya kita menyuruh anak melakukan sesuatu, siswa melakukan sesuatu, sebenarnya kita tidak pernah berhasil selama di dalam diri anak itu tidak mau melakukan hal tersebut. Next, Bu. Oleh karena itu, kita akan hari ini akan belajar kaitannya dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kita next. Bapak Ibu, ini ilusi, sesuatu yang kita anggap benar, tetapi sebenarnya keliru menurut teori, Bapak Ibu ya. Jadi semacam fata morgana ketika kita mengajar itu. Ilusi yang pertama bahwa guru itu dapat mengontrol siswa. Itu ilusi ya, pandangan kita. Tetapi ternyata kenyataannya adalah kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid itu tidak mau melakukannya. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Kalau anak tidur di kelas misalnya, kita selalu mengatakan, kamu bangun, kenapa kamu tidur di kelas, misalnya begitu. Atau langsung di plok, bangun, di kelas kok tidur saja misalnya. Andai kata anak itu bangun Bapak Ibu, sebenarnya yang terjadi pada anak itu adalah dia terpaksa dan di dalam diri anak itu ada perasaan dendam terhadap guru tersebut. Karena menurut teori ini tidak ada yang bisa mengontrol seseorang termasuk murid kecuali dirinya sendiri. Kita next, Bu. Ini juga mungkin sering kita lakukan, Bapak Ibu. Kita sering memberikan penghargaan ya, mungkin penghargaan atau hadiah begitu kepada siswa yang melakukan sesuatu yang sesuai dengan keinginan kita.
Menurut ini, teori ini, kita berharap kalau misalnya siswa itu kita berhadiah, misalnya, siswa itu supaya lebih giat belajar, misalnya seperti itu. Ternyata itu salah Bapak Ibu. Karena yang sedang kita bangun itu adalah motivasi ekstrinsik. Motivasi yang berasal dari luar. Mungkin di kelas kita sering mengalami, ayo anak-anak siapa yang bersedia maju ke depan untuk mengerjakan soal nomor 1. Kalau di siswa TKJ Bapak Ibu, kalau hal seperti itu, dari 36 itu tidak ada satupun yang mau maju. Kemudian kita beranggapan, oh saya harus memberikan reward. Misalnya begitu ya. Nanti yang bersedia maju, nilainya saya tambah. Misalnya begitu. Baru ada 5-6 orang angkat tangan. Kita berharap bahwa dengan penghargaan nilai itu bisa membangunkan semangat atau motivasi terhadap siswa. Ternyata teori itu apa yang kita lakukan salah juga Bapak Ibu. Kenapa? Karena suatu saat ketika kita tidak mengatakan nilaimu saya tambah begitu, dia tidak tergerak lagi. Karena motivasinya motivasi ekstrinsik ya, motivasi yang berasal dari luar. Next Bu. Sebaliknya, kalau tadi penghargaan, kita selalu mengkritik siswa. Kamu itu loh setiap hari datang kok terlambat terus. Kamu itu loh mau jadi apa? Coba toh, lihat pekerjaan apa yang bisa dilakukan atau bekerja di perusahaan apa yang boleh datang terlambat. Nanti kalau kamu terlambat, kamu tidak bisa sukses. Itu yang sering kita lakukan kepada siswa. Kita berharap dengan selalu mengkritik, membuat dia bersalah, dia mau berubah. Ternyata itu juga hanya sebuah ilusi. Kita membangun motivasi ekstrinsik. Next, Bu. Ini ilusi juga ya, bahwa orang dewasa, orang yang lebih senior, itu bisa mengontrol orang yang lebih muda, termasuk siswa. Saya itu loh Mas, jadi guru itu sudah 21 tahun. Mengajar itu saya sudah banyak makan garam. Sehingga, keliru ya, asam garam. Ya, sudah model siswa yang seperti apapun, sudah pernah saya tangani, misalnya begitu. Kita selalu memamer-mamerkan prestasi yang kita dapatkan. Anak saya yang pertama itu lulusan fakultas kedokteran. Menjadi dokter. Itu karena bapaknya saya. Anak yang kedua menjadi bupati di Tuban, saya begitu. Karena kebetulan diberi nama Fatimah. Kalau disebut Bu kan bupati, Mah. Iya. Bupati. Makanya jelek-jelek begini istri saya bupati, Bapak Ibu. Jangan macam-macam loh ya. Jangan cem-macem nanti. Bupati saya ini, Bupati Mah. Kita selalu berharap bahwa siswa itu meneladani kita. Gitu. Ternyata itu juga kurang tepat. Karena itu hanya sebuah ilusi. Next. Maka sebaiknya kita berubah Bapak Ibu. Ya, berubah paradigma kita sebaiknya berubah. Ada dua teori Bapak Ibu. Ada namanya stimulus respon, ada teori kontrol.
stimulus respon itu mengacu ke teori pendidikan behavioris. Kemudian teori kontrol mengacu ke teori pembelajaran konstruktivisme. Teori stimulus respon mengatakan secara realitas kebutuhan kita sama. Teori kontrol mengatakan kebutuhan kita berbeda. Mungkin kita sering menganggap siswa kita itu sama. Semua harus pinter matematika, misalnya begitu. Semua harus pinter ngaji, misalnya. Semua harus pinter TKJ. Karena kita menganggap siswa kita kebutuhannya sama. Bapak Ibu bisa menguji teori ini begitu ya. Ketika Bapak Ibu mengatakan kita uji pada makanan. Andai kata satu ruangan ini ditanya minuman apa yang paling segar, saya yakin jawabannya akan beda-beda. Bu Mariatul, minuman apa yang paling segar? Es jeruk menurut Bu Mariatul. Karena beliaunya suka es jeruk. Sehingga kalau misalnya memberikan hidangan atau jamuan begitu, semuanya es jeruk. Kenapa? Berpandangan bahwa kebutuhan seseorang itu sama. Beda dengan saya, Bapak Ibu, misalnya, saya sukanya itu susu, Bapak Ibu. Sama ya, sudah kuduga. Iya. Nah, itu membedakan bahwa teori stimulus respon itu tidak relevan, Bapak Ibu. Kita memandang bahwa misalnya siswa yang rajin itu adalah siswa yang taat kepada guru misalnya. Dikongkon poe manut misalnya begitu. Tetapi kita memandang untuk teori kontrol bahwa setiap siswa itu mempunyai kebutuhan yang berbeda. Yang kedua Bapak Ibu, semua orang melihat hal yang sama. Siswa pinter itu adalah ketika nilainya 90 ke atas misalnya. Itu menurut teori stimulus respon. Menurut teori kontrol, setiap orang punya pandangan yang berbeda. Contoh misalnya, kalau misalnya ini saya bertanya, apa bentuk botol ini? Abah Riz, bentuk botol ini apa, Pak? Bulat lonjong, menurut Abah Rismati. Menurut Bu Parti, bentuk botol minuman ini apa? Tabung, loh. Padahal bendanya sama Bapak Ibu ya. Ternyata sudut pandangnya itu beda. Oleh karena itu kita tidak bisa memaksakan ke siswa. Semuanya harus sama dengan Bapak Ibu guru. Ternyata bentuk botol saja ini sudah beda. Apalagi bentuk yang bentuknya abstrak. Misalnya sukses. Apa definisi sukses? Itu masing-masing punya sudut pandang sendiri-sendiri. Sukses itu adalah manakala bekerja di tempat yang bonafit, gajinya besar. Sukses, misalnya seperti itu. Ada juga yang berpandangan sukses itu manakala mampu membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warohmah, misalnya. Itu kan beda. Kecantikan misalnya. Beda. Bang Yos mungkin punya selera sendiri mengatakan cewek cantik itu seperti apa. Niken Salindri itu cantik apa enggak misalnya seperti itu. Tiap orang mempunyai pandangan yang berbeda. Kita selalu mengubah orang agar pemandangan sama dengan kita.
Apalagi sebagai Bapak Ibu guru ya, kita selalu mengatakan, contohlah Bapak Ibu guru ini loh. Anak pertama dokter, anak kedua bupati, misalnya seperti itu. Ibu ini, bapak ini bangun tidur itu pukul 3. Kamu kalau mau sukses, bangunnya harus pukul 3. Kita memaksa orang lain berpandangan sama dengan kita. Teori kontrol mengatakan kita harus berusaha untuk memahami pandangan orang lain. Kemudian berikutnya, perilaku buruk selalu dilihat suatu kesalahan. Anak merokok misalnya, kamu salah, masih kecil kok sudah merokok misalnya begitu. Tidak mengerjakan PR, kamu salah. Dikasih PR kok tidak dikerjakan. Padahal menurut teori kontrol, setiap orang ketika melakukan sesuatu, dia mempunyai tujuan. Misalkan anak tidur di kelas, dia misalnya kalau dilihat dari teori kontrol, itu dia sedang memenuhi kebutuhan biologisnya dia, yaitu ngantuk. Tetapi kalau dilihat dari stimulus respon, kamu melanggar aturan di dalam kelas kok tidur, misalnya seperti itu. Berikutnya adalah orang lain bisa mengontrol saya. Stimulus respon, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Saya sebagai guru bisa mengendalikan siswa. Saya sebagai kakomli bisa mengendalikan guru yang lain, misalnya begitu. Saya sebagai wali kelas, saya bisa mengendalikan siswa saya. Itu teori stimulus respon. Teori kontrol mengatakan Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol orang itu hanyalah dirinya sendiri. Kemudian berikutnya adalah pemaksaan Anda pada saat rujukan gagal. Kemudian stimulus respon mengatakan model berpikir menang atau kalah. Jadi kalau misalnya kita berhadapan dengan siswa, itu kita selalu berpikir guru harus unggul, guru harus menang. Gitu. Guru harus lebih pintar dari siswanya. Guru harus lebih berprestasi daripada siswanya, misalnya seperti itu. Teori kontrol mengatakan bahwa kita semua harus unggul secara bersama. Itu dua teori, Bapak Ibu. Next. Ini pengertian disiplin, Bapak Ibu. Kita selalu mengatakan bahwa disiplin itu adalah manakala anak itu datang tepat waktu. Datang sebelum bel dimulai. Disiplin itu sering kita mengartikan anak datang ke sekolah dengan atribut seragam yang lengkap. Memakai seragam sesuai jadwal atau peraturan yang sudah ditentukan. Guru yang disiplin juga sama ya, yang selalu cek log sebelum jam 7.00 dan pulang sesudah pukul 15.40 misalnya. Kita mengatakan itu disiplin. Tetapi ternyata disiplin itu adalah suatu cara untuk mengontrol diri, menguasai diri, untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai, agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Seseorang yang disiplin akan bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Contoh disiplin itu begini, Bapak Ibu.
Suatu saat saya dialog dengan Pak Tiono ya. Pak Tiono saya tanya waktu itu, Pak Tiono kenapa begitu tergopoh-gopoh untuk masuk ke ruangan? Kira-kira jawaban Pak Tiono apa? Takut dengan Pak Rudi? Takut dengan kepala sekolah? Kira-kira gimana Bapak Ibu? Jawaban Pak Tiono pada waktu itu, saya malu. Orang seusia saya ini kok tidak bisa memberikan contoh yang baik. Nah, itu salah satu contoh disiplin Bapak Ibu. Jadi disiplin itu adalah ketika kita mampu menghargai diri kita sendiri. Atau kalau misalnya dalam agama, disiplin itu adalah ketika kita sudah pada tingkatan makrifat. Nggih, Bah. Makrifat Bapak Ibu. Jadi sholat itu bukan karena ingin masuk surga atau tidak mencuri itu karena biar tidak masuk neraka. Jadi ketika kita sudah berhasil memposisikan siswa pada tingkatan itu, maka kita sudah berhasil mendidik anak itu untuk melakukan disiplin. Karena apapun yang dilakukan dia akan bertanggung jawab penuh terhadap diri sendiri. Itu disiplin. Next, Bu. Kaitannya dengan motivasi Bapak Ibu. Motivasi secara umum dibagi menjadi dua Bapak Ibu. Intrinsik dan ekstrinsik. Ekstrinsik itu adalah motivasi yang muncul dari luar diri kita. Penghargaan, pujian, tadi kategorinya adalah ekstrinsik, hukuman ekstrinsik. Kemudian internal itu adalah motivasi yang dari dalam diri anak itu sendiri. Contoh misalnya Bapak Ibu, contoh ini, dulu TKJ pernah punya siswa namanya Torik gitu ya. Torik itu kalau di pelajaran yang lain tidak seberapa menonjol Bapak Ibu. Dia hobinya di jaringan yaitu konfigurasi mikrotik. Itu tidak ada yang menyuruh Bapak Ibu, Torik itu untuk belajar mikrotik, itu setelah pulang sekolah, dia langsung utek-utek di lab belajar mikrotik. Jika Bapak Ibu mampu untuk menanamkan siswa seperti itu, maka itulah motivasi intrinsik Bapak Ibu. Kemudian lulus dari SMK, itu bekerja sekarang di IDN ya, menjadi instruktur di IDN, Indonesian Network, itu ada di Jakarta. Itu contoh begitu. Saya yakin Bapak Ibu yang lain juga sama ya. Misalnya yang hobi akuntansi, walaupun tidak disuruh belajar akurat ya, dia selalu belajar akurat. Walaupun tidak disuruh belajar log, misalnya begitu, karena dia motivasinya tumbuh dari dalam untuk belajar matematika, maka dimanapun dia berada akan tetap belajar matematika. Ini yang harus kita usahakan sebagai guru untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dibanding dengan ekstrinsik. Kamu kalau tidak mengerjakan PR, saya kasih nilai di bawah KKM. Kamu tidak akan naik kelas pasti. Itu begitu Bapak Ibu. Next Bu. Nah, nilai-nilai tadi Bapak Ibu yang kita tanamkan ke siswa itu, semua budaya positif, semua kebiasaan positif, semua kebiasaan yang baik, itu kita sebut dengan kebajikan universal. Artinya kebajikan nilai-nilai yang tidak bertentangan dengan semua agama, tidak bertentangan semua norma, adat, suku, dan seterusnya. Itu kita sebut dengan kebajikan universal. Next, Bu. Setiap lembaga pendidikan itu punya
kebajikan universal. Misalnya di kurikulum Merdeka itu ada namanya profil pelajar Pancasila. Kemudian ada Ibu Primary Years Program. Kemudian ada 9 pilar karakter Indonesian Heritage Foundation. Kemudian ada petunjuk sumber hidup dan keterampilan hidup, lifelong guidelines and life skill. The 7 essential virtues, the virtues project dan seterusnya. Itu adalah kebajikan universal, itu yang dimiliki oleh lembaga pendidikan. Khusus di kita yang mengacu ke kurikulum Merdeka, kita mengembangkan ke profil pelajar Pancasila. Next. Nah, ini elemen Bapak Ibu ya, atau sub dari profil pelajar Pancasila. Saya yakin Bapak Ibu hafal semua ya. Jadi dari profil Pancasila itu ada 6 ya, beriman, bertakwa, mandiri, kemudian bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Itu yang kita jadikan acuan Bapak Ibu ketika melakukan pembelajaran. Contoh misalnya Bapak Ibu ketika kita ingin melatih siswa itu untuk bergotong royong. Apa yang kita lakukan saat kita melakukan proses KBM? Bu Mariatul, ketika di pembelajaran apakah sudah misalnya mengimplementasikan profil pelajar Pancasila, salah satunya gotong royong misalnya. Sudah atau belum, Bu? Sudah. Bisa dijelaskan sedikit, Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Imron. Ini bergotong royong di kelas ya. Mungkin setelah kita menerangkan dan kita praktek produktif, itu kan barang-barang masih berserakan, Pak. Nah, siswa itu bergotong royong untuk membersihkan dan mengembalikan lagi ke tempatnya masing-masing, seperti semula sebelum melaksanakan praktek tersebut. Jadi siswa semua bergotong royong untuk membersihkan lab yang sudah dipakai setelah praktek kejuruan. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Bu Mariatul ya. Oke Bapak Ibu, itu salah satu contoh misalnya ketika kita melakukan KBM, melakukan kebajikan universal, mengacu ke profil pelajar Pancasila, yaitu untuk bergotong royong. Karena di kita itu sering salah ketika menerapkan gotong royong Bapak Ibu. Gotong royong di siswa itu sangat marak ketika melakukan ujian. Bahkan panitia itu sudah memisah. TKJ itu ada di 2 ruang, ruang 1 dan ruang 2. Karena semangat gotong royongnya ini, maka jawaban ruang 1 dan ruang 2 itu sama Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu tugas dari Bapak Ibu guru untuk menyampaikan gotong royong itu yang sesuai dengan semestinya, yaitu saat pembelajaran. Tetapi saat ujian tidak boleh melakukan gotong royong. Beriman dan bertakwa, saya yakin guru PPKN, guru PAI sudah sangat intens untuk melaksanakan. Bernalar kritis, mandiri, kreatif, saya yakin Bapak Ibu guru sudah melaksanakan. Cuma kita perlu melakukan ini secara terus-menerus Bapak Ibu. Karena dengan terus-menerus itu lama-lama menjadi kebiasaan dan kebiasaan itu lama-lama menjadi budaya. Kita next. Yang lain kita next saja Bapak Ibu karena tidak ada kaitannya dengan kurikulum kita. Next lagi. Ini juga next. Nah, hari ini kita akan teori, belajar teori. Coba buka YouTube, carikan guru marah-marah. YouTube guru marah-marah, ada guru SMP
Oke Bapak Ibu, sebelum kita next ke eh, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, kita coba lihat salah satu video Bapak Ibu guru di kelas itu yang viral Bapak Ibu. Viral bukan karena positif, tetapi karena negatif. Saya coba lihat video ini Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu mohon memberikan komentar. Ini ceritanya guru ditanya, Bu, di mana rumah seorang petinju? Bang, ini tidak ada suaranya ini. Salahnya di mana? Videonya tidak ada suaranya, kenapa ini? Coba lagi. Iya. Ada, Pak. Bu, hijau mah Mayweather, Bu. Bu, hijau mah Mayweather, Bu. Mayweather, hijau mah. Mentakon rumahnya Mayweather hijau. Kau ke pesu. Hah? Mula ka besu. Istirahat. Hijau mah Mayweather. Wedar apa? Mayweather, Wedar apa? petinju. No? Hah? Petinju. Apa aku maksudmu? Hah? Wedar apa kau tuju? Hah? Apa maksud wedar? Rumahnya. Hah? Maksudmu apa? Mentakon. Mau? Apa? Tinju apa? Kamu apa? Kurang aja. Oke, itu salah satu rekaman siswa SMK Bapak Ibu yang mungkin tujuannya bercanda terhadap Bu. gurunya, tetapi Hijau mah Mayweather. Bapak atau Ibu gurunya salah menanggapi. Mayweather. Saya ingin komentar dari Bu Pur. Enggak, Bu Pur. Biar wajahnya masuk rekaman, Bu Pur. Nanti ini akan di-upload di YouTube, di PMM, disaksikan oleh seluruh Bapak Ibu guru dari Sabang sampai Merauke. Monggo Bu Reni. Siapa yang salah sebenarnya? Yang salah waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya menanggapi video yang viral mungkin ya, tentang siswa yang mengajak bercanda gurunya pada saat jam pelajaran. Ya. Tentang siapa yang salah mungkin juga waktunya ya. Guru tadi mungkin sedang serius menjelaskan, tapi siswanya ngajak bercanda dan juga mungkin perbedaan usia yang terlalu itu Pak. Guru sebenarnya juga harus mempunyai sense of humor Pak. Punya selera humor. Tapi mungkin karena tadi gurunya terlalu serius dan usianya mungkin usia segitu kan katanya usia lucu-lucunya ya. Atau usia sensitif juga yang sudah tua itu juga berpengaruh. Jadi perbedaan usia antara siswa dengan guru yang di mana guru tadi juga mungkin tadi tidak punya selera humor sehingga mengakibatkan hal yang terjadi seperti itu. Terus siswanya juga demikian harus melihat situasi. Guru juga memberi kesempatan mana saatnya bercanda, mana saatnya serius, itu juga oleh murid perlu diperhatikan. Jadi timingnya yang
perlu diperhatikan oleh siswa tadi, em, situasi dan kondisi juga perlu diperhatikan. Itu Pak menurut saya. Jadi untuk salah benarnya ya saling melihat kedua-duanya tadi. Gurunya juga introspeksi untuk lebih memiliki sense of humor dan mengenal siswanya secara luas perilaku anak-anak di zaman sekarang yang kadang mengalami degradasi tadi Pak. Penurunan moral yang sekarang ini kan makanya dikembangkan P5 dulu pendidikan karakter ya karena tadi semakin lama etika anak atau sopan santun terhadap orang yang lebih tua itu semakin lama semakin luntur. Menurut saya seperti itu. Maka perlu digalakkan P5 dan pendidikan karakter dan lain sebagainya. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Matur suwun Bu Reni ya, yang sudah berkenan untuk berbagi Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kalau misalnya melihat video tadi, mungkin kedua-duanya perlu ada perbaikan ya, misalnya begitu. Guru mungkin dia melihat dia lebih senior, mungkin ya tadi kalau dilihat dari teori motivasi tadi. Atau tadi sudah disampaikan Bu Reni, dia tidak punya rasa humor, usianya lebih jauh di atas saya sudah punya 2 anak tadi misalnya begitu ya. Sehingga anak ini kok berani-beraninya melecehkan saya, mungkin begitu ya, dari sudut guru. Tapi dari sudut siswa mungkin juga dia punya pandangan yang berbeda. Saya kan hanya bercanda gitu kan. Supaya situasinya ketika mengajar atau di kelas itu tidak terlalu tegang, kan perlu bercanda, misalnya begitu. Oleh karena itu Bapak Ibu, andai kata nanti kita menemukan siswa kita yang model seperti itu, maka sebaiknya kita bijak untuk menyikapi supaya tidak seperti itu tadi. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan slide berikutnya. Sedikit lagi Bapak Ibu. Sebelum ini ya, sebelum seseorang ternyata mempunyai 3 motivasi Bapak Ibu ketika melakukan sesuatu itu. Yang pertama adalah menghindari hukuman. Kenapa Pak Miftah datang kurang dari pukul 7 atau 6.45 misalnya begitu. Pilihannya ada 3 ini. 1, biar tidak dimarahi Pak Rudi misalnya begitu. 2, supaya mendapat penghargaan sebagai guru tartib terbaik di SMK 1. Itu yang nomor 2. Nomor 3, saya malu, misalnya begitu. Menjadi guru, mengajak muridnya untuk tidak telat kok, saya sendiri terlibat. Itu kemungkinan itu Bapak Ibu. Nah, di kita itu kira-kira berada di posisi mana? Apakah takut dihukum? Takut bayarannya disunat, dipotong misalnya begitu? Atau ingin mendapat penghargaan? Tahun depan menjadi waka misalnya begitu. Atau Bapak Ibu tumbuh motivasi dari dalam begitu, karena ingin menghargai diri sendiri. Oke, seperti itu. Tanggung jawab moral, oke, seperti itu ya. Next, Bu. Ini tadi yang disampaikan oleh Bu Wasriah. Ya. Ada hukuman, ada konsekuensi, kemudian ada restitusi. Restitusi ya. Bukan iya, bukan Bu restitusi. Jadi ini semacam tingkatan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu melihat siswa itu sebagai objek,
maka Bapak Ibu akan menganut yang kolom hukuman. Misalnya di berikutnya itu, peraturannya sepatu harus hitam misalnya. Kamu pakai putih, kamu dihukum. Misalnya itu kalau pakai teori hukuman. Kalau pakai konsekuensi, Mas, kita kan sudah punya konsekuensi. Kalau sepatunya putih, gimana? Saya begitu. Kalau yang restitusi, sebenarnya apa sih Mas tujuanmu pakai sepatu putih itu? Itu kan beda Bapak Ibu. Nah, ke depan Bapak Ibu, kita diharapkan untuk belajar dari hukuman, konsekuensi, menjadi restitusi. Ya. Karena kita ingin melihat bahwa siswa kita itu adalah subjek. Siswa kita adalah makhluk hidup yang harus diajak berpikir, yang harus diberdayakan, bukan disalah-salahkan. Misalnya begitu. Next, dan seterusnya Bapak Ibu ya, ini agak panjang. Next lagi. Ya. Oke Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Ini berseri Bapak Ibu ya. Ini seri yang pertama. Nanti kita akan ketemu lagi di seri yang kedua dan seri yang ketiga. Karena setiap modul itu ada materi pamungkas. Dan di modul 1 itu materi pamungkasnya adalah budaya positif. Filosofi Ki Hajar Dewantara misalnya itu materi yang pertama. Kemudian visi perubahan. Kemudian nilai dan peran. Dan terakhir adalah budaya positif. Saya mengajak tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Wasriah, Bapak Ibu silahkan bergabung atau mendaftarkan diri ke program guru penggerak. Di sana Bapak Ibu akan melihat sesuatu yang berbeda dengan selama ini yang kita pahami. Gitu. Slogannya itu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.